Lanjut, setelah ilmu, hayat, hidup, kemudian sama, pendengaran. Ini adalah amanat yang diberikan. Telinga, bukan pendengarannya. Ini adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mesti kita ketahui. Kemudian tinggal bagaimana cara nanti kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama basar, mata, ya, ma'aninya, penglihatannya, kalam, lisan, dan pengucapannya. Kenapa itu semua? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar sebagai amanat, ya. Kemudian diamanati lagi yang lebih tinggi, yang kudrat dengan kadirunnya, sifat ruh nih, semuanya nih. Kadirun ini sifat ruh, kalau kudratnya itu adalah sifat lahirnya. Muridun yaitu adalah sifat kehendak, ya. Kemudian dilazimkan yaitu dengan sifat muridun, ya. Iradat itu dilazimkan dengan muridun. Ini adalah amanat lahir batin yang harus dikembalikan oleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada zat yang sifatnya nafsiyah wujud. Maka itu mesti tahu wujud. Kalau tidak tahu wujud, bagaimana cara tahu untuk tahu wujud? Yaitu adalah dikembalikan amanat ini, 7 sifat ma'ani kepada 7 sifat ma'nawiyah. Maka 7 sifat ma'nawiyah itu dikembalikan kepada yang satu, yaitu adalah nafsiyah. Makanya nampaklah nafsiyah, sampailah amanat itu kepada nafsiyah. Lah, itu kekayaan yang sesungguhnya para bapak dan bunda sekalian. Kan ini yang mencari harta, yang mencari ilmu, 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah pada diri kita. Kan itu yang membuat kapal, kan itu yang membuat perusahaan, kan itu yang berbuat baik kepada manusia. Hakikatnya kan bukan manusia, karena dia amanat. Coba, bukan hak milik kita. Tak ada yang milik kita di situ. Karenanya kalau dikembalikan memang sudah semestinya para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dengan alimun dilazimkan oleh sifat alimun. Ini sifat ruhnya. Basar dengan basirun, pendengarannya. Telinga tak ada pendengaran tak mungkin bisa mendengar. Mata kalau tidak ada penglihatan tak mungkin. Mulut kalau tidak ada pengucap dia tidak mungkin, sifat kalam tak mungkin. Dan ini dari mana? Dari yang maha, yang maha, yang maha, yang maha. Kalam mutakallimun, yang maha berkata-kata. Coba, sama dengan basirun, yaitu yang maha melihat. Ya, siapa yang maha ini? Yaitu adalah hakikatun nabi, yang bersifat ruh pada diri kita. Makanya ketika dikembalikan hakikatnya, siapa yang kenal kepada Allah? Yaitu adalah hakikat nabi. Itulah namanya Nur Muhammad. Dialah yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini amanat para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat. Maka itu setelah dikembalikan berarti kan kita tidak punya apa-apa. Amanat sudah dikembalikan, sudah kita tidak memilikinya. Itulah amalan yang ikhlas. Kan sudah tidak punya amal, tidak punya perbuatan, tidak punya pendengaran, tidak punya hidup, tidak punya kuat, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu posisi kita. Subhanallah. Kalau kita memang betul-betul merasakan itu, mati sebelum mati, Masya Allah. Dan memang itu harus dikembalikan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu adalah hakikatul iman. Kemudian konsekuensinya setelah kita paham tentang hakikatul iman, yaitu adalah mengembalikan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yakni melaksanakan konsekuensi syariatnya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dijanjikan. Namanya semut aja di dalam kubangan atau ulat di dalam batu aja bisa makan kok. Kalau urusan rezeki, iya, yang penting kita mau bergerak itu saja. Burung di dalam sangkarnya, asalkan dia mau keluar, dia akan dijamin kok rezekinya.
Mereka tidak mampu menumpuk-numpuk harta. Ya, kita ini menumpuk itu uang rekening di bank, masih kalah iman kita kan dengan binatang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Betapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu mengemban rezekinya, membawa rezekinya, akan tetapi tiap hari dia makan. Ya, bahkan ada di dalam kitab Kasful Mahjub itu ceritanya orang yang ingin betul-betul tahu nah kuasa Allah itu, bahwasanya Allah itu penjamin. Tiba-tiba dia datang masuk ke hutan, kemudian mengikatkan tubuhnya di situ di pohon yang besar, sampai dia berhari-hari di situ dia. Ternyata hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari ada burung yang mengambil buah-buahan di situ, kemudian dia berbunyi dan mengangak, dia dilepaskan buah itu ke mulutnya. Makan kan, dikasih makan burung. Syariatnya, siapa pula yang ngantar itu? Burung itu siapa pula hakikatnya? Siapa yang memerintahkan dia? Hidup dia hidup siapa? Kuat dia kuat siapa? Gerak dia gerak siapa? Masih kita mau ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia kan bukan binatang, kita bergerak dengan kuat Allah, dengan kuasa Allah, dengan kudrat dan iradat Allah. Kita bukan burung, jangan bodoh kita. Datang pula ke tengah hutan kita, anak bini kita pula terlantar kita. Masya Allah, anaknya terlantar, tidak sekolah, bininya terlantar sampai tidak makan, karena semua itu berada di bawah tanggung jawab kita. Artinya kita bergerak mencari dunia itu karena perintah, bukan kita. Dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Padahal apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ragukan, goblokkan. Masa Tuhan Sang Pencipta diragukan? Ini hal yang mustahil. Ya, itu buktinya orang yang sampai tidak salar, kerja ke Malaysia, kerja kemana, kerja galangan sampai dia tidak puasa. Masya Allah, apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dikhawatirkan? Ya, disangkanya kalau dia melulu beribadah, Allah tidak selalu merubah beribadah ritual kok. Kau bekerja itu juga ibadah kok. Akan tetapi di mana yakinmu selaku konsekuensi daripada hakikatul iman yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Mana? Ya Allah Rabbi, alangkah gelapnya manusia. Makanya dikatakan betul lah kata Allah, innahu kana daluman jahula, sesungguhnya manusia itu dia sudah mengambil amanat, sudah dititipi amanat, yang lain tidak ada yang mampu, makhluk-makhluk yang besar-besar tidak ada yang mampu. Tapi manusia setelah dia menerimanya lahir ke muka bumi, dia sudah mengabaikan itu. Padahal apa yang diperintahkan, apa yang diamanatkan itu bukan untuk Allah. Allah tidak gila hormat. Ya, Allah tidak butuh apa-apa. Padahal apa yang diamanatkan, apa yang diperintahkan, yang diamanatkan kemudian berdampak kepada konsekuensi syariat, dan hasilnya itu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Coba, itu kan kasih sayangnya Allah, besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan amal kita. Allah cuma menuntut dari kasih sayangnya kepada kita agar engkau melaksanakan, dan semuanya itu akan dikembalikan kepada kita oleh Allah, untuk kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah. Allah itu Tuhan, Allah penguasa, Allah memiliki segalanya, memiliki kebaikan, memiliki segalanya, memiliki kemuliaan. Allah tidak butuh lagi dimuliakan, karena Allah yang pemilik kemuliaan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya begitunya hakikatnya pentingnya iman. Kalau saya ingat cerita ini, Masya Allah merinding seburu-buru tuh, enak, nikmat. Tapi rasa takut juga, artinya dalam takut itu Masya Allah merasakan nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala amanat kepada Allah. Di situ puncak kenikmatan, ketika kepuasan kita, ketika kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah kembalikan amanat itu, tidak ada cacat sedikit pun, itulah kepuasan kita. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, seakan tak mampu tubuh ini kalau kita merasakan hakikat iman. Ya Allah Rabbi, Allah Rabbi, Ya Qawiyu Ya Matin, dialah yang maha kuat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kenali amanat. Setelah dikenali amanat, kembalikan amanat itu kepada yang mengamanatkan, yaitu cara mengembalikannya. Ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Diwajibkan yaitu adalah di dalam 5 waktu perintah. Makanya ada muncullah perintah wa'mur ahlaka bis salati wastabir ilayya.
Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah ia melaksanakannya. Konsekuensi di dalam salat itu yaitu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Setelah 5 waktu itu kita hidup dalam perjanjian, duhur untuk asar, asar untuk maghrib, dan seterusnya, kembali lagi kepada duhur, begitu dan seterusnya. Kita mengembalikan amanat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang wajib al-wujud. Kemudian kita mesti tahu kepada zat yang tempat kita mengembalikan amanat itu. Jadi harus tahu kepada tempat mengembalikannya, kemudian tahu kepada barangnya, kemudian kita harus mengembalikannya. 3 syarat itu. Salah satu di antaranya, umpamanya kita tahu kepada barangnya tapi kita tidak tahu kemana kita mengembalikannya, atau kita mengembalikannya kemudian kita juga tidak tahu kepada tempat mengembalikannya, atau kita tahu kepada yang mengembalikan tapi tidak tahu cara bagaimana kita mengembalikannya dan kapan kita mengembalikannya. Demikian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.